Tuhanlah satu-satunya kesukaan kami, karena Tuhanlah sumber kehidupan kami, karena Tuhanlah satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Tuhan, kami paham akan itu Tuhan, dan kami menyadari betul di dalam darah dan daging kami, di dalam setiap pikiran kami menghidupi itu Tuhan, menghidupi firman-Mu, menghidupi kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Berbicaralah kepada kami, didiklah kami seturut sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Perkenankan hamba-Mu ini menyampaikan isi hati Tuhan, urapan yang asalnya dari Tuhan. Itu yang kami perlukan kepada setiap kami. Kami membuka hati, telinga, pikiran kami untuk kami ditaburi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tadi malam kita cerita-cerita tentang bagaimana bisa menonton perhelatan yang luar biasa di Toba ini, yaitu F1H2O. Jadi kita yang ingin menyaksikan perhelatan itu, tentu kita harus memiliki persyaratan, beberapa persyaratan. Semalam kita diceritakan, disampaikan oleh Pak Pasaribu, bahwa kalau mau nonton itu harus punya tiket, ya. Kalau mau VVIP tiketnya segini, mau biasa aja tiketnya segini, mau berdiri juga tiketnya segini. Kecuali kita mau tidak nonton, ya, pilihannya ada di tangan kita. Ada syaratnya untuk bisa masuk di situ, atau syarat yang lain kalau kita mau ada di situ, tentu saja kita menjadi panitia, ya kan, panitia perhelatan besar ini, atau kita menjadi bagian dari proyek yang besar ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, betapa Allah Bapa kita dan bersama-sama para malaikat sedang mengerjakan proyek besar juga. Bapak Ibu, di surga akan ada satu perhelatan yang besar, ada satu pesta yang besar, yaitu pesta pernikahan anak domba, ya, di mana gereja Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan itu dipersiapkan sebagai mempelainya Tuhan Yesus Kristus. Perhelatan yang luar biasa, yang tidak sembarangan orang boleh masuk ke situ. Tidak boleh sembarangan orang. Kita sebagai mempelai Tuhan tentunya kita harus didapati tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Cantik, sempurna, berbaju putih, sempurna, indah di hadapan Tuhan. Ya, tentu saja mempelai yang sempurna adalah mempelai yang setia, yang cintanya hanya kepada kekasihnya, yaitu Tuhan. Tidak bercacat, tidak bercela. Tidak mungkin Tuhan atau seorang mempelai pria menerima kekasihnya itu jika kekasihnya itu tidak setia, berzinah, ya, berselingkuh. Tidak mungkin Tuhan menerima. Ya, maka firman Tuhan mengatakan, mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24.
Matius pasal yang ke-6 ayat ke-24. Sudah dapat bersama? Kita baca. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jelas firman Tuhan di sini, Bapak Ibu. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan sebagai orang Kristen pengikut Kristus, tidak bisa kita tidak ekstrim mengiring Tuhan. Gak bisa, enggak. Ya, gak bisa kita gak jadi radikal, militan, seriusnya dalam mengiring Tuhan. Ya, super sungguh-sungguh. Kalau kita dalam mengiring Tuhan, masih kita nggak serius dan mengizinkan berbagai hal, berbagai pikiran, berbagai dosa, berbagai kenikmatan dunia, berbagai hal merusak hubungan kita sama Tuhan, berarti kita nggak serius. Kita harus berani meninggalkan apapun yang mengganggu, yang merusak, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Apapun, Bapak Ibu, apapun. Ya, maka kata firman Tuhan, kalau seseorang tidak membenci ayahnya atau ibunya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan untuk mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Bukan berarti kita suruh memusuhi, ya. Bukan berarti kita suruh menjahati saudara kita, menjahati orang tua kita, bukan. Tetapi itu adalah sebuah prioritas yang utama. Prioritas kita dalam mengiring Tuhan. Ya. Kalau kita ekstrim, kalau kita radikal mengikut Tuhan, seriusnya itu bukan berarti kita negatif ya sama orang lain. Bukan berarti membahayakan orang lain, seperti ada beberapa saudara kita kalau dia radikal terus dia ngebom orang yang dianggapnya berseberangan dengan pola berpikir dia. Bukan seperti itu. Ketika kita radikal mengikut Tuhan, ketika kita serius, sungguh-sungguh, ya, ekstrim mengikut Tuhan, itu kita harus menjadi keteduhan bagi orang lain. Ya, itu bedanya. Kalau kita mengikut Tuhan yang benar, kita harus menjadi keteduhan bagi orang lain. Ya. Tapi kalau kita menjadi beban bagi orang lain, jadi masalah bagi orang lain, ya, itu dipertanyakan kita mengikut Tuhan yang benar atau bukan. Ya. Jadi dalam mengikut Tuhan, kita harus benar-benar menjalani kehidupan seperti yang Tuhan mau. Nah, ini sulit, Bapak Ibu, sulit. Tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan. Ya. Tidak bisa. Tinggalkan segala sesuatu yang itu merusak hubungan kita sama Tuhan. Tinggalkan. Ya. Bukan berarti juga kalau kita serius mengikut Tuhan, memberikan segala sesuatu bagi Tuhan, bukan berarti juga uang kita semuanya kita kasih ke yayasan penginjilan atau kita kasih ke gereja uang kita, bukan ya Bapak Ibu. Tetapi kita harus sadar betul bahwa kalau kita mengikut Tuhan, hidup kita itu seharusnya kita relakan semuanya, tidak ada yang tersisa, direnggut oleh Tuhan. Coba perhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, siapa yang gak direnggut hidupnya oleh Tuhan? Nuh, jelas. Ya, tujuannya cuma satu, taat kepada Tuhan. Walaupun orang berkata kayak orang gila kamu bikin kapal di atas gunung.
Orang bikin kapal di danau, di laut. Kamu bikin di atas gunung. Zaman dulu belum ada traktor. Dia mengangkut kayu-kayu yang besar itu. Ya. Dia menunggu. Kalau ditanya orang, kamu ngapain? Oh, saya bikin kapal, disuruh Tuhan. Kenapa? Karena mau ada banjir. Orang semua ketawa, Bapak Ibu. Dia tahankan itu. Dia tahu apa yang dia tuju. Ada rencana Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ya, jadi kita nggak main-main. Siapa lagi? Siapa lagi yang direnggut hidupnya oleh Tuhan? Abraham. Ya. Abraham kalau datang ke negeri yang baru karena dia dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan juga. Dan walaupun pada akhirnya Abraham tidak berhasil masuk ke situ, hanya lihat dari jauh aja, ya kan? Tapi dia dijanjikan oleh Tuhan menjadi bapak segala bangsa. Dia beriman untuk itu. Hidupnya direnggut oleh Tuhan. Bahkan ketika anaknya satu-satunya, Tuhan bilang, sembelih itu, korbankan kepadaku. Dia bawa anaknya itu. Tidak ada protes, tidak ada bertanya-tanya dalam hatinya. Iya Tuhan, anak loh, satu-satunya. Yang berapa ratus tahun dia menunggu itu, 100 tahun kurang lebih dia menunggu. Kita baru nunggu anak berapa lama udah pusing kita ya, kadang-kadang. 100 tahun dia menunggu. Dan ketika anak itu beranjak remaja, diberikan kepada Tuhan ketika Tuhan meminta, direnggut habis. Siapa lagi? Daniel, Nehemia yang semalam diceritakan oleh Pak Pasaribu, yang kita baca, kita pelajari tadi malam. Semua direnggut oleh Tuhan. Gak ada untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau kita dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, masih ada. Walaupun itu 0,0 sekian persen, masih ada demi kepentingan diri sendiri. Kita nggak pantas untuk Tuhan. Saya pun sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, kiranya dijauhkan ini Tuhan melihat ada kepentingan pribadi, baik itu harga diri, baik itu ingin kepuasan diri, baik itu uang, baik itu kepentingan, apapun yang ada di dalam diri saya ini harus saya buang. Tidak boleh ada sedikit pun. Tidak boleh. Saya mau masuk di perhelatan besarnya Tuhan. Tadi ketika pujian, saya tiba-tiba ini ya, teringat ini ada perhelatan besar Tuhan. Kalau saya nggak punya tiketnya, saya nggak bisa masuk. Kalau saya nggak punya tiketnya, saya nggak bisa masuk. Dan tiket itu mahal harganya. Saya harus membayar dengan semua yang saya miliki. Bukan hanya uang, bukan hanya tenaga, harga diri. Ya, minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita memberikan korban bakaran yang berkenan di hadapan Tuhan. Harga diri. Ya, Bapak Ibu. Jadi semakin kesini semakin kita serius di hadapan Tuhan. Gak perlu lagi lah ada tersinggung, ya, ada sakit hati, ya, mudah dendam, terus ada maksud-maksud jahat kepada orang lain. Buang. Kita mau layak di hadapan Tuhan. Ya. Makanya firman Tuhan juga mengatakan, jelas firman Tuhan mengatakan, ya dari zaman Daud pun, ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Tuhan kebahagiaanku, gunung batuku tetap Tuhan.
Selain Engkau, selain Tuhan, tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Nah, kita harus bisa sampai level itu. Gak ada lagi yang kita ingini. Apa sih? Harus sampai di level itu. Jadi kalau kita Kristen biasa-biasa saja, cuman datang setiap hari Minggu duduk gereja, ada kegiatan kita ikut, ada apa kita ikut aktif. Tapi kalau kita tidak mengingini satu-satunya hanya Tuhan, kita adalah mempelai yang tidak setia. Mempelai yang tidak setia. Jelas firman Tuhan tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya. Makanya Paulus juga berkata, asal ada makanan, pakaian itu cukup. Cukup. Pemeliharaan Tuhan itu, aduh Bapak Ibu, terlalu sempurna pada kita. Kalau Tuhan merasa, Tuhan tahu bahwa sesuatu itu kita butuhkan, pasti Tuhan sediakan. Pasti Tuhan sediakan. Kalau Tuhan tahu itu kita butuh dan itu berguna, dan Tuhan melihat bagaimana kita memikirkan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Ya, Tuhan sediakan. Saya sudah melihat itu. Jangan takut, jangan khawatir. Jadi kita harus mengakui bahwa apa yang kita miliki sekarang di dunia ini, baik itu harta, baik itu kedudukan, baik itu kesehatan, keluarga kita, itu adalah milik Tuhan yang harus kita kelola dengan tanggung jawab. Kalau kita tidak menginginkan yang lain, segala sesuatu ini, segala sesuatu yang kita perbuat, pekerjaan apapun yang selama kita di bumi ini, kita kerjakan itu penuh tanggung jawab, enggak asal-asalan. Bukan asal-asalan, bukan asal ada, tapi penuh dengan tanggung jawab. Dan itu kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Supaya itu berguna bagi pekerjaan Tuhan. Apapun itu. Ya. Dan kita harus setia Bapak Ibu. Serius kita setia. Setia mendengarkan kebenaran. Setia dengar firman Tuhan. Setia. Bangun pagi, setia kita berdoa. Ada kegiatan di gereja doa, setia kita, ayo. Ya. Kalau kita setia, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita setia di hadapan Tuhan, pasti Tuhan melawat kita. Ada lawatan Tuhan itu dalam kita. Tapi kalau kita mulai mengizinkan hal-hal kecil, hal apapun lah yang itu merusak kesetiaan kita, pasti lawatan Tuhan itu lari dari kita. Itulah hal yang paling mengerikan Bapak Ibu. Jangan coba-coba. Karena Allah itu kudus. Kita harus kudus. Kudus itu selain suci benar, kudus itu adalah, bahasa lainnya adalah khusus. Dikhususkan, disendirikan. Ya. Kita harus mengkhususkan diri kita hanya untuk Tuhan. Baru di situ Allah berkenan dan lawatan Allah hadir dalam hidup kita. Makanya kenapa kita kering, Bapak Ibu? Sering kita merasa kering. Kita berdoa, kita menyembah, kering. Hidup kering, keluarga kering, pekerjaan kering, gitu-gitu aja, gini-gini aja. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Ada aja itu nanti. Entah kecapean, entah kebanyakan kerjaan, ya, entah anak, entah istri, entah suami.
Ya, entah pendeta, entah keluarga kita yang lain, membuat kita terganggu berkomunikasi, berhubungan, bercinta dengan Tuhan. Terganggu. Maka jangan izinkan. Ya, apalagi kami ini, saya ini, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, itu banyak sekali, ini iblis tidak tinggal diam. Banyak sekali hal yang membuat pikiran ini kotor. Kalau kata Kak Minta ribut, saya selalu pinjam itu. Ribut pikirannya, macam-macam yang dipikirkan, dan itu kadang membuat saya tidak konsentrasi. Serius. Begitu duduk menyembah di hadapan Tuhan, macam nih pikiran. Ya, tapi saya nggak mau itu. Saya mulai mau membuang fokus saya hanya pada Tuhan. Saya mau belajar fokus sama Tuhan. Ya, saya mau belajar fokus. Contoh seperti ini, Bu Geri dan keluarga katanya mau pindah gereja. Itu mengganggu pikiran saya terus terang. Ya, tapi akhirnya saya berpikir, Tuhan ini jemaat Tuhan, bukan jemaat saya. Jemaat Tuhan. Kalau Tuhan berkenan akan gereja ini, Tuhan berkenan kebenaran ditegakkan di gereja ini, disampaikan di gereja ini. Tuhan berkenan orang-orang yang duduk di sini adalah orang-orang yang mau belajar mendengar, menghidupi kebenaran, mau hidup kudus, mau ke langit baru, bumi baru, mau bertanggung jawab. Tuhan yang akan kirim orang ke sini. Saya mau fokus itu. Ya. Karena orang-orang yang mau hidup benar itu sedikit, Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah bilang, jalan ke surga itu sempit. Seperti lubang jarum dan unta masuk ke dalamnya. Sempit, susah, mustahil. Tapi berbahagialah ketika Bapak Ibu diberi kesempatan mendengar suara kebenaran ini. Hidupi. Dan itu sulit. Sulit sekali. Sama-sama GSKI pun, sama-sama Gereja Suara Kebenaran Injil pun, belum tentu Bapak Ibu, belum tentu mendengar kebenaran yang benar-benar firman. Belum tentu. Kita sudah lihat ya Pak Gultom ya. Belum tentu. Makanya walaupun kita sedikit, saya selalu bilang walaupun satu orang, ya walaupun cuma saya sendiri beribadah, saya mau Tuhan. Selain Tuhan tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Harus itu yang kita tanamkan betul. Tidak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan, titik. Begitu kita mengabdi pada dua Tuhan, begitu kita melirik hal yang lain selain Tuhan, selain kepentingan Tuhan, selain kepentingan pekerjaan Tuhan, pasti kita terkontaminasi. Pasti ada yang error nanti. Ya, dan kita mau belajar ini, memaksa diri kita untuk kita serius yang berdoa ini. Kita nggak mau main-main lagi. Ya, kita nggak mau main-main lagi. Emang ini zaman akhir dan penyesatan itu begitu banyak. Penyesatan begitu banyak, Bapak Ibu, jangan salah. Ya, contoh penyesatan, Bu, yang sempurna itu cuma Tuhan. Kita nggak bisa sempurna. Bu, kita nggak bisa hidup kudus. Itu penyesatan. Kita bisa, Bapak Ibu, karena Tuhan sudah suruh. Tuhan gak mungkin suruh kita kalau kita gak bisa melakukannya. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu juga sempurna. Itu firman Tuhan jelas. Jangan bilang kita gak bisa sempurna. Tapi sempurnanya kita adalah sempurna sesuai ukuran Tuhan kepada kita. Contoh sempurnanya si Fania, ya seperti itu.
dia happy, dia jalan, dia senang, itu sempurna, sehat. Sempurnanya kita yang sudah berusia 40-30 tahun, Tuhan pasti tahu kayak mana kita harus sempurna. Tapi itu yang harus kita tanyakan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Apa Tuhan yang harus aku lakukan supaya aku sempurna di matamu, sebagai mempelai yang sempurna di matamu? Jadi segala hal, segala kekhawatiran, segala masalah, segala persoalan hidup, segala susahnya kita, segala pikiran-pikiran kita yang kotor, segala apalah saya bilang ya, kesedihan-kesedihan, bukan saya bilang lupakan, itu memang tetap harus ada. Tetap harus ada dalam hidup kita. Ya, gak mungkin lah kalau kita hidup itu gak ada masalah, itu gak mungkin. Bukan saya suruh lupakan, tetapi kita pandang Tuhan. Ya, dunia ini makin suram, seperti lagu kesukaannya Pak Gultom ya. Memang dunia ini makin suram. Kepada Tuhan kita datang mengungsi. Kepada Tuhan kita datang mengungsi. Ya. Tapi dengan hati yang tulus, dengan serius. Ya, jangan ada sedikit pun yang mengganggu pikiran kita, hati kita, hidup kita, apapun itu, apapun. Ya. Kita tetap berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang mungkin jauh dari Tuhan. Kita tetap doakan mereka. Tetap kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya. Tapi walaupun kita serahkan, tetap keputusan itu ada di tangan pribadi orang tersebut. Ya. Karena manusia punya kehendak bebas, jangan lupa itu. Manusia punya kehendak bebas. Tapi percayalah, pasti Tuhan menyediakan rancangan yang terbaik bagi kita, bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Lawatan Tuhan itu pasti membuat kita semakin cinta kepada Tuhan. Lawatan Tuhan itu pasti membuat kita bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan, sehingga buahnya itu bisa dinikmati oleh Tuhan. Pasti. Tapi kalau tidak ada lawatan Tuhan, seperti kebun yang tidak pernah dikunjungi oleh pemiliknya, semak dia, tidak akan berbuah, hancur tanaman itu. Demikian pula hidup kita kalau tidak ada lawatan Tuhan, karena kita tidak setia, karena kita tidak kudus, hidup kita jadi semak. Kalau kita jadi semak, siap-siaplah nanti dibabat dan dibakar. Kita nggak mau itu. Kita mau ada lawatan Tuhan. Dalam setiap hidup pribadi kita, kita mau ada lawatan Tuhan. Maka itu, ayo kita setia. Ayo setia. Terutama event-event yang membuat kita mendengar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Hal-hal yang ibadah-ibadah kita setiap hari itu membuat kita dekat sama Tuhan. Ayo kita kerjakan, ayo kita lakukan dengan setia. Sekali lagi, di YouTube, di media sosial banyak hal yang bisa kita lihat, tapi ayo kita memilih mendengar firman Tuhan. Pasti lawatan terjadi. Ya. Kita mendoakan keluarga kita mendoakan semua hal masalah-masalah kita. Tuhan pasti buka jalan, pasti. Asal kita setia. Tuhan itu kasih kepada orang yang mengasihi Dia. Tapi Tuhan juga adil. Tidak mungkin orang yang kurang ajar terhadap Dia. Tuhan akan memberi pertolongan. Tuhan itu adil. Bangsa Israel saja yang sudah dipilih oleh Tuhan dari awal, ya sudah dipilih menjadi anak kesayangannya. Tapi ketika mereka berubah setia, berzina, berselingkuh kepada Allah lain, Tuhan tidak segan-segan menghabisi mereka. Jadi kita tidak mau seperti itu. Kita sudah punya contoh. Untung kita hidup di dalam perjanjian baru. Dan untung juga
Hari Tuhan itu masih nanti untuk kita bisa siap-siap. Kalau hari Tuhan itu terjadi sekarang, saya tidak bisa membayangkan. Jangan-jangan saya belum pantas. Pertanyakan itu terus. Jangan-jangan saya masih bercacat bercela. Kita harus persoalkan itu ya Bapak Ibu. Ayo kita setia. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Karena kalau kita mengabdi kepada dua Tuhan, apapun hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu pasti berhala. Dan itu persinahan di hadapan Tuhan. Mari saya ajak mulai hari ini Bapak Ibu semua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan saja. Selain Tuhan, tidak ada yang kita ingini di bumi. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Tuhan, kami selesai mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengabdi hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau melepaskan segala keinginan kami, apapun itu Tuhan. Semua kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan Tuhan. Kami mau melepaskan. Dan itu berat ya Tuhan, berat. Berarti kami harus mengerat habis, mengikis habis. Dan itu menyakitkan ya Bapak. Tapi kami mau memandang Engkau. Elohim Yahweh yang maha besar, kami memandang-Mu ya Tuhan. Kami memandang-Mu. Kami bersyukur Tuhan diperkenankan menjadi kekasih Tuhan. Dan kami mau membalas kebaikan Tuhan dengan menjadikan Tuhan satu-satunya kekasih hati kami, kebahagiaan kami, kesukaan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih Bapak. Berpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menerima berkat Tuhan. Kekasih hati Tuhan, permata hati Tuhan, mempelai Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah ke tempat kita masing-masing, ke pekerjaan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang asalnya satu-satunya dari Tuhan Elohim Yahweh, Tuhan semesta alam. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita mempelainya, yang melayakkan kita, yang mengajarkan kita kebenaran. Dan terimalah penyertaan Roh Kudus yang memberi kita kekuatan penghiburan untuk kita menjalani kehidupan kita menjadi sempurna seperti Tuhan kita sudah sempurna. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut berkatnya. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.